Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, terutama di subuh hari ini. Dengan izin Allah kembali kita sama-sama hadir untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam salawat semoga senantiasa tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat perjuangan dan kerja keras beliau kita dapat merasakan al-Islam. Kita berbahagia berbangga dengan Islam yang telah dibawa diperjuangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, kembali kita melanjutkan program terjemah kita pada ayat-ayat Al-Qur'an. Kita berada di ayat 28 surah Ibrahim. Ayat 28 dari surah Ibrahim, halaman 259. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Saya mengingatkan beberapa makna ayat yang kita baca pekan kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala memisalkan akidah yang kuat seperti pohon yang baik, yang kuat, yang selalu menghasilkan buah dan manfaat setiap waktu. Sementara kekufuran, kemusyrikan seperti pohon yang tidak baik, yang tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia ataupun akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tarah, tidakkah engkau melihat Muhammad? Alam tarah, tidakkah engkau melihat? Ya. Ini awal ayat Pak, ada juga awal surah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Tidakkah engkau melihat Muhammad? Ilal ladzina, kepada orang-orang yang baddalu, mengganti nikmatallahi, nikmat Allah, kufran, dengan kekufuran. Ya. Tidakkah engkau melihat Muhammad orang-orang yang mengganti nikmat-nikmat Allah kufran dengan kekufuran? Kalau kita baca tafsir pada para ahli tafsir, ya, orang-orang yang mengganti nikmat itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Mengganti nikmat Allah berupa petunjuk Al-Quran, ya, nikmat Allah berupa nabi dan rasul yang datang membawa, ya, petunjuk, mereka ganti dengan kekufuran, keingkaran. Ya, baik kufur akidah ataupun kufur nikmat. Wa ahallu, dan mereka menjerumuskan qaumahum, kaum mereka, pengikut mereka, daral bawar, tempat kenistaan atau di tempat kenistaan. Jadi Allah mengatakan, tidakkah engkau melihat Muhammad orang-orang kafir Quraisy, para pemimpin mereka yang mengganti nikmat-nikmat Allah itu berupa keimanan Al-Quran dan Rasulnya dengan kekufuran, keingkaran. Wa ahallu qaumahum, dan mereka menjerumuskan kaumnya, pengikutnya, daral bawar, di tempat kenistaan, kehancuran. Nah, tempat kenistaan dan kehancuran itu bagaimana? Ayat selanjutnya menjelaskan, jahannama, yaitu neraka jahanam, yaslaunaha, mereka akan memasukinya, wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman atau tempat tinggal. Jadi neraka adalah, kata Allah, seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali. Ayat berikut, wa ja'alu lillahi
Dan mereka, siapa mereka? Ya, orang-orang kafir atau siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, menjadikan lillahi, bagi Allah, andadan, tandingan-tandingan. Andadan ini jamak dari kata niddun. Niddun itu dalam bahasa Arab adalah tandingan, ya, saingan, ya, sesembahan, serupa, ya, selain Allah. Jadi maksudnya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah menjadikan bagi Allah andadan, tandingan-tandingan, ya, sesembahan, ya, serupa, ya, selain Allah. Tujuannya apa? Liudillu an sabilihi, agar mereka menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi mereka menjadikan buat Allah berhala-berhala, tandingan, apa saja yang manusia sembah selain Allah. Lalu kemudian kata Allah, qul, katakan Muhammad kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Qul tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Fa inna masirakum, karena sesungguhnya tempat kalian, tempat kembali kalian, ilan nari, kepada neraka. Ya, saya ulangi jamaah berbahagia. Wa ja'alu lillahi andada, dan mereka menjadikan tandingan-tandingan, sesembahan, ya, selain Allah, ya, liudillu an sabilihi, agar mereka menyesatkan manusia dari jalannya, dari agama yang benar. Lalu Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka Muhammad, tamatta'u, ya, bersenang-senanglah kalian, silahkan menikmati apa yang kalian anggap baik, ya, tapi sesungguhnya tempat kembali kalian adalah neraka. Ayat berikut, qul, katakan Muhammad, li'ibadiyah, kepada hamba-hambaku, alladzina amanu, yang telah beriman, yuqimus salata, agar mereka mendirikan salat, wa yunfiqu, dan menginfakkan, mimma, dari apa atau sebahagian apa yang razaqnahum, kami telah berikan rezeki kepada mereka, sirran, baik sembunyi-sembunyi, wa alaniyatan, ataupun terang-terangan. Min qabli, sebelum, ayyatiyah, datang, yaumun, satu hari, ya, maksudnya hari kemudian, la bay'un, tidak ada jual beli, fihi, padanya, wala khilal, dan tidak ada lagi persaudaraan. Apa maksudnya jamaah berbahagia? Saya sedikit jelaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang yang telah beriman, bukan saja beriman, tapi kata Allah, yuqimus salata, agar mereka mendirikan salat, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebahagian. Mimma itu Pak selalu ditafsirkan mimma, sebahagian, bukan semuanya. Karena ada hak, ya, diri, ada hak keluarga, ya, orang itu berinfak tidak menginfakkan semua hartanya, karena itu juga tidak benar. Ya. Tapi kata Allah sebahagian, wa yunfiqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Min qabli, sebelum, ayyatiya yaumun, datangnya satu hari, maksudnya hari kemudian. Pada hari kemudian kata Allah, la bay'un fihi, tidak ada jual beli di dalamnya, wala khilal, dan tidak ada persaudaraan. Maksudnya pada hari kemudian tidak ada tebus menebus. Ya, orang tidak bisa menebus dirinya untuk terhindar dari siksa Allah. Walaupun di dunia dia punya segalanya dan dia punya banyak harta, tidak ada manfaatnya pada hari kemudian, kecuali itu sudah digunakan di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Wala khilal, tidak ada persaudaraan, maksudnya orang tidak mampu menolong antara satu dengan yang lain. Semua masing-masing, ya, sering diterjemahkan nafsi, ya, masing-masing dirinya mempertanggungjawabkan apa yang mereka telah perbuat. Ayat berikut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini sudah sering berulang Pak ayatnya. Sebenarnya kalau saya tidak terjemahkan itu, begitu dibaca dipahami maknanya, ya. Jago semua pakai bahasa Arab ini, insyaallah. Apalagi setiap waktu kita ke Timur Tengah, ya.
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah khalaqas samawati wal arda, menciptakan langit dan bumi. Wa anzalah, dan menurunkan, minas samai, dari langit, ma'an, air, maksudnya air hujan. Fa akhraja, lalu kemudian Allah mengeluarkan, bihi, dengannya, nya itu kembali kepada air tadi. Dengan Allah kemudian mengeluarkan dengan air hujan itu, minas samarati, buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ini Pak, Allah mengajak kita berfikir ya, kalau hujan itu dilihat-lihat, diperhatikan. Ya, karena di situ banyak pelajaran. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu kemudian Allah mengeluarkan buah-buahan dengan segala macam dan jenisnya, rasanya dan seterusnya. Kata Allah, rizqan lakum, itu adalah rezeki untuk kalian. Wasakhara lakum, dan Allah menundukkan untuk kalian al-fulkah, bahtera. Bahtera itu apa yang dikendarai di laut, apa saja modelnya, entah besar kecil. Dan Allah menundukkan bagi kalian al-fulka, bahtera, litajriya fil bahri, agar kalian berjalan di lautan. Ya, bi amrihi, dengan perintahnya, dengan kuasanya Allah. Ya, orang Pak berlayar di laut itu subhanallah. Itu kapal laut itu bisa membawa ribuan jutaan ton, ya. Beda dengan kapal pesawat, ya. Bahkan kalau kita lihat kehidupan manusia itu sebelum adanya pesawat, sebelum adanya kota-kota di atas gunung, ya, kehidupan manusia dulunya itu semuanya di laut, ya, di pinggir laut, ya. Dikenallah apa itu Tanjung Perak, Tanjung Priuk, ya, Balikpapan, Toli-Toli, ya, Makassar dan semua itu adalah dulu manusia aktivitasnya semuanya di pinggir laut. Lalu kemudian berkembang dan seterusnya. Wasakhara lakum, lalu kemudian kata Allah, dan Allah telah menundukkan lakum, untuk kalian, al-anhar, sungai-sungai. Ini Allah bercerita tentang nikmat. Masih disambung Pak. Wasakhara lakum, dan Allah menundukkan untuk kalian asyamsa, matahari, wal qamara, bulan, daibaini, keduanya berputar, berjalan, kata para ulama, pada orbitnya, ketentuannya. Ya, kalau kita baca tafsiran sakhara itu menundukkan, Allah menundukkan semua apa yang ada di alam raya ini untuk kepentingan kehidupan manusia. Ya, yang menundukkan bulan, matahari, siang, malam, itu adalah Allah. Kita tidak bisa Pak, hanya menikmati saja. Siang malam itu ya Allah yang berkuasa mengatur, ya, kaunianya Allah berjalan seperti itu. Bukan seperti lampu Pak, kita mau padamkan, padam. Kita mau siang, siang, dan seterusnya. Ya, yang mengatur itu matahari, kata Allah, wasakhara lakumus syamsa. Allah menundukkan untuk kalian matahari. Ya, bukan tidak ada kemampuan kita untuk mengatur matahari itu, tapi Allah yang menundukkan, berjalan sesuai dengan waktunya, porosnya, orbitnya, tidak keluar dari ketentuan Allah. Allah semuanya mengatur itu untuk kepentingan manusia. Wal qamara, dan bulan, daibaini, berjalan pada porosnya. Wasakhara lakum, dan menundukkan untuk kalian al-laila, malam, wan nahara, siang. Ya, Allah yang mengatur kapan malam, kapan siang, ya, dijadikan malam sebagai istirahat, dijadikan siang sebagai tempat untuk beraktivitas dan bekerja. Ayat berikut, wa atakum, dan Allah memberikan kepada kalian, wa atakum, dan Allah memberikan kalian, min kulli, setiap ma, apa yang sa'altumuhu, kalian perlukan. Ya, salah satu maknanya wa atakum min kulli ma sa'altumuhu, dan Allah memberikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta kepadanya, minta kepada Allah. Ya, sering kita baca hadis bahwa semua permohonan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan langsung kontan sesuai dengan apa yang diminta, ya, ada yang diberikan berupa Allah, ya, tidak memberikan kontan apa yang manusia minta, tapi Allah ganti dengan keselamatan, kesehatan, ya, keluar dari musibah, bencana, ya. Dan itu dalam hadis, ya. Ada juga pemberian Allah, doanya manusia tidak diterima di dunia ini, tidak diberikan kontan, tidak juga diberikan berupa
menghindarkan manusia dari musibah bencana, tapi Allah simpan doanya dan Allah berikan pada hari kemudian. Sehingga Allah memberikan semua apa yang manusia minta dengan 3 cara tadi. Diberikan kontan sesuai dengan apa yang dia minta, tidak diberi kontan seperti apa yang dia minta, tapi Allah hindarkan dia dari bencana, musibah, penyakit dan seterusnya. Atau tidak diberikan dua-duanya tadi, tapi Allah kumpulkan dua-duanya, permintaannya pada hari kemudian, lalu kemudian Allah berikan kepadanya. Inilah maksudnya, dan Allah memberikan kepada kalian setiap apa yang kalian minta kepadanya. Ya, jadi wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan tuhsuha, kalian mampu menghitungnya. Saya sedikit garis bawahi Pak kalimat ta'uddu dengan ahsa yuhsi. Ta'uddu itu menghitung secara global. Tapi ahsa yuhsi itu secara rinci. Jadi masuk ayat Pak, jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya secara rinci. Ya, hanya orang mengatakan nikmat Allah pada manusia, tapi rincinya kan luar biasa Pak, dalam. Matanya nikmat, penglihatannya nikmat, semua yang ada pada dirinya nikmat dan seterusnya. Itu maksudnya kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya secara rinci. Innal insana, sesungguhnya manusia, la zalumun, sangat zalim, kafarun, sangat kufur nikmat. Maksudnya seandainya manusia melihat, merasakan, berpikir secara bijak, melihat apa yang ada pada dirinya kehidupan dunia ini, manusia akan bersyukur. Tapi manusia luput, lalai karena tidak selalu berpikir, sehingga Allah katakan manusia banyak yang zalim, menzalimi dirinya karena tidak beriman, tidak bersyukur, kafar, kufur nikmat, dan banyak yang kufur maksudnya kafir, tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikut ini doa-doa Nabi Ibrahim yang pernah kita sebutkan pada penjelasan muqaddimah surah Ibrahim. Saya baca dengan cepat saja Pak, karena kita sudah jelaskan itu di awal permulaan ketika menjelaskan pengertian surah Ibrahim. Dari sinilah disebutkan surah ini dengan surah Ibrahim. Saya baca dengan cepat. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah Muhammad ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al, ya Allah jadikanlah hadal balad, negeri ini, maksudnya negeri Mekah, aminan, aman, sentosa, wa janubani, dan jauhkan saya ya Allah, wa baniya, dan turunanku, anak cucuku, an na'budal asnam, dari penyembahan berhala-berhala. Kata para ulama, doa ini Nabi Ibrahim panjatkan ketika sudah ditaruh putranya Ismail bersama ibunya Siti Hajar di dekat Ka'bah, lalu kemudian hendak meninggalkan mereka kembali ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri ini negeri aman. Ayat kedua, Rabbi innahunna adlalna katsira. Rabbi, ya Tuhanku, masih doanya Ibrahim, innahunna, sesungguhnya berhala-berhala itu, adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan banyak manusia. Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikuti saya, agamaku, kata Ibrahim, fa innahu minni, maka sesungguhnya mereka atau dia bagianku atau orang beriman bersamaku. Wa man 'asani, dan siapa yang tidak mengikutiku, fa innaka ghafurur rahim, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbana, ya Tuhanku, inni askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan, min dzurriyyati, sebahagian turunanku, keluargaku, maksudnya Siti Hajar dengan Ismail, biwadin, di lembah. Lembah apa itu maksudnya? Mekah. Mekah itu lembah, dataran bawah Pak, pinggirannya semua adalah gunung-gunung. Maka Ibrahim mengatakan, sesungguhnya saya telah menempatkan sebahagian keluargaku ya Allah, biwadin, di lembah, gairi, yang tidak ada, zar'in, gairi zi zar'in, yang tidak memiliki tanaman tumbuhan, inda baitika, di dekat rumahmu, al-muharram, Ka'bah atau Baitullah,
Rabbana, ya Tuhanku, liuqimus salata, agar mereka mendirikan salat, faj'al af'idatan minan nasi, maka jadikanlah hati-hati manusia tahwi ilaihim, condong kepada mereka, cinta kepada mereka. Itu maksudnya, kata para ulama, dari doa Nabi Ibrahim ini hati orang, kita semuanya selalu teringat, selalu rindu untuk datang ya berkunjung ke Baitullah, karena itu adalah doa Nabi Ibrahim. Jadikanlah hati manusia selalu cinta, selalu ingin ya rindu kepada mereka. Warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Rabbana, ya Tuhanku, masih doanya Nabi Ibrahim, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau tahu, ma nukhfi, apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, apa yang kami tampakkan, wa ma yakhfa, dan tidak ada yang tersembunyi, alallahi, bagi Allah, min syai'in, sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama, baik di langit ataupun di bumi. Rabbana, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini masih doa-doa Ibrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahaba li, yang telah menghibahkan kepadaku. Wahaba itu Pak sudah bahasa Indonesia, hibah. Hibah itu pemberian cuma-cuma, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi wahaba li, yang telah memberikan kepadaku, alal kibari, di usia tua, Ismaila wa Ishaqa, Ismail dan Ishaq. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, la sami'ud du'a, maha mendengar permohonan. Ya, ayat kedua dari terakhir. Rabbi, ya Tuhanku, ij'alni, jadikanlah saya, muqimas salati, orang-orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan anak turunanku. Saya ulangi Pak, kata Ibrahim, ya Allah, jadikanlah saya dan anak cucuku muqimas salah, orang-orang yang mampu mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, terimalah permohonanku, doaku. Ayat terakhir, Rabbana, ya Tuhanku, ighfirli, ampuni saya, wali walidayya, dan kedua orang tuaku, ayah ibuku, walil mu'minina, dan orang-orang beriman semuanya, yauma yakumul hisab, pada hari terjadinya al-hisab, perhitungan. Maksudnya hari kemudian. Bapak Ibu yang saya hormati, sampai ayat 41 yang kita baca, beberapa pelajaran yang kita ambil dari apa yang kita baca. Pertama, kata Allah bahwa ada orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran, tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya pada hari kemudian adalah kenistaan dan kehancuran. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang sudah beriman kepadanya untuk melakukan salat, menginfakkan sebagian harta mereka, karena di hari kemudian tidak bermanfaat lagi harta benda yang mereka miliki, kecuali itu dimanfaatkan dalam kehidupan dunia. Pelajaran yang ketiga, jamaah berbahagia, bahwa Allah mengajak manusia untuk berfikir, menelaah kehidupan alam raya ini, karena di situ banyak pelajaran supaya mereka melihat bahwa dirinya tidak kuat, tidak mampu, dan yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menundukkan segala apa yang ada di alam raya untuk kepentingan dan kehidupan umat manusia. Pelajaran yang ketiga, jamaah berbahagia, dari doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang taat, orang yang patuh. Ya, Allah jadikan sebagai uswah, teladan dalam kehidupan manusia. Ya, dan Allah telah mengatakan di dalam ayat-ayat yang lain bahwa sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan keluarganya teladan yang baik, ya, dalam akidah, ya, dan seterusnya. Pelajaran yang terakhir, jamaah yang berbahagia, bahwa doa-doa Nabi Ibrahim baik dan bagus juga untuk kita selalu baca. Kita selalu mohonkan agar keturunan kita, diri kita, keturunan kita selalu mendirikan salat dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, saya kira itu yang kita baca pada hari ini, mulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 41. Ya, pekan depan insyaallah
Semoga Allah memberikan kesehatan, ya umur panjang. Kita baca ayat-ayat terakhir, ya mulai dari ayat 42 sampai dengan ayat terakhir 52. Mudah-mudahan apa yang kita baca memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.